Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini Ibu Siti Aisyah akan menjelaskan materi pelajaran IPS kelas 9 semester ganjil bab 2, yaitu perubahan sosial budaya. Tapi jangan lupa ya, dukung channel Ibu, subscribe, like, nyalakan loncengnya. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan anak-anak dapat 1. Menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. 2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. 3. Memberikan contoh aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat di tempat tinggal? Apakah ada perbedaan pada masyarakat pada tahun-tahun yang lalu dengan masyarakat saat ini? Ya, tentu ada banyak sekali perubahan dalam masyarakat kita. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Menurut William Ogden, perubahan sosial budaya mencakup perubahan pada unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material. Kecepatan perubahan sosial budaya pun berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Menurut Surjono Sukanto bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Perubahan sosial misalnya perubahan perilaku, perubahan nilai, perubahan norma, perubahan peran dalam masyarakat, sehingga perubahan sosial dan perubahan kebudayaan tidak dapat terpisahkan. Keduanya saling terkait, sehingga sering disebut perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya melahirkan dua hal, yaitu modernisasi dan globalisasi. Modernisasi dan globalisasi. Modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan perkembangan zamannya. Globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Globalisasi di berbagai bidang seperti iptek, ekonomi, transportasi, politik, budaya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dapat dilihat dari 3 aspek. Antara lain, 1 aspek waktu, 2 aspek pengaruh, dan 3 aspek perencanaan. Perubahan aspek waktu. Perubahan aspek waktu terbagi atas 2, yaitu 1. Perubahan revolusi. Perubahan revolusi adalah perubahan sosial budaya yang berlangsung sangat cepat. Masyarakat modern lebih terbuka dan heterogen terhadap masuknya budaya-budaya lain. Yang kedua adalah perubahan evolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan sosial budaya yang berlangsung perlahan-lahan atau lamban. Masyarakat tradisional sulit menerima perubahan karena pola pikir masyarakatnya tertutup. Dilihat dari pengaruhnya, perubahan sosial budaya itu antara lain adalah perubahan yang berpengaruh kecil seperti perubahan pakaian, gaya rambut, dan sebagainya. Hanya diikuti oleh sebagian kecil masyarakat saja. Yang kedua, perubahan pengaruh besar. Contohnya perubahan kurikulum, perubahan sistem pemerintahan. Hal ini membawa pengaruh besar pada masyarakat luas.
Dilihat dari perencananya, bentuk perubahan sosial budaya ada dua, yaitu perubahan yang direncanakan seperti perubahan pada tata kota, perubahan pada pembangunan lokasi industri, dan yang kedua perubahan yang tidak direncanakan seperti pembangunan penampungan bedeng pengungsian pada bencana alam, pembangunan rumah sakit masa pandemi corona. Ada 7 penyebab perubahan sosial budaya, antara lain 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, adanya penemuan baru. Yang ketiga, terjadinya konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kelima, adanya perubahan lingkungan alam. Keenam, terjadinya peperangan. Dan yang ketujuh, adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ada 5 penghambat perubahan sosial budaya, antara lain 1. Kehidupan masyarakat yang terasing. Hal ini bisa disebabkan daerah tersebut terisolasi dan jauh dari transportasi. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Karena terisolirnya masyarakat tersebut, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat tradisional masih memelihara dan menjaga tradisi serta adat istiadat, sistem nilai, sistem norma dengan ketat. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Masyarakat ini sangat mudah curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau budaya baru. Yang kelima, adanya adat istiadat atau kebiasaan. Adat adalah perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang. Adat bersumber dari nilai-nilai tradisional. Baiklah, kita akan simpulkan pelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang ketiga, aspek globalisasi di berbagai kehidupan. Yang keempat, faktor penyebab perubahan sosial budaya. Dan yang kelima, faktor penghambat perubahan sosial budaya. Harapan Ibu, kalian selalu semangat belajar, jaga kesehatan, menggunakan masker bila berpergian, dan sering mencuci tangan. Sampai ketemu lagi pada video Ibu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.